Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Ya Allah, kasihanilah kami, orang yang berdosa ini. Amin. Adik-adik sekolah minggu, titah untuk kita pada minggu hari ini diambil dari titahnya yang kelima. Sama-sama kita mengucapkannya. Hormatilah bapak dan ibumu agar engkau berbahagia dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Allah kepadamu. Kita berdoa. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Halo adik-adik sekolah minggu, kita kembali bernyanyi dengan lagu pujian Hati yang Gembira. Minggu, ayat bulanan untuk kita pada minggu hari ini diambil dari Yosua pasal yang ke-24 ayatnya yang ke-15. Beginilah bunyinya. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Demikian firman Tuhan, kita berdoa. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan, serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Halo adik-adik sekolah minggu, kita kembali bernyanyi dengan pujian Tuhan Allah di tengah kita. Shalom adik-adik sekalian, kembali lagi pada khotbah minggu ini. Sebelumnya kita berdoa dulu. Allah Bapa kami yang kami kenal melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan buat segala berkat Tuhan hingga pada hari ini. Di pagi hari yang indah ini Tuhan, kami akan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Berkati pikiran dan hati kami agar kami layak menerima firman-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Khotbah kita adik-adik terambil dari Yohanes 12 ayat 12 sampai 19. Abang harap adik-adik semua di rumah bisa membuka Alkitabnya, gadgetnya atau apapun itu untuk membacanya bersama-sama. Namun abang akan membacakan dari sini. Yesus dielulukan di Yerusalem. Keesokan harinya ketika orang banyak yang datang merayakan pesta mendengar bahwa Yesus sedang di tengah jalan menuju Yerusalem, mereka mengambil daun-daun palem
dan pergi menyongsong dia sambil berseru-seru, Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel. Lalu Yesus menemukan seekor keledai muda, lalu naik ke atasnya, seperti ada tertulis, jangan takut hai putri Sion, lihatlah rajamu datang. Mula-mula murid Yesus tidak percaya dengan akan hal itu, tapi mereka teringat bahwa nas itu mengenal dia dan bahwa mereka telah melakukannya juga untuk dia. Orang banyak yang bersama-sama dengan dia ketika ia memanggil Lazarus keluar dari kubur dan membangkitkan dia dari antara orang mati, memberi kesaksian kepada mereka bahwa ia yang membuat mujizat itu. Maka kata orang-orang Farisi kepada orang lain, kamu lihat sendiri bahwa kamu sama sekali tidak berhasil. Lihatlah, seluruh dunia datang mengikuti dia. Nah, adik-adik sekalian, firman Tuhan pada minggu ini yang berjudul Yesus dielu-elukan di Yerusalem. Abang mau cerita pada saat itu kejadiannya seperti ini. Yesus datang ke Yerusalem dan orang-orang Israel mendengar akan hal itu. Lalu mereka mengambil daun-daun palem. Daun-daun palem adik-adik pada saat itu adalah daun mewah untuk menyambut seorang raja, seorang yang diagungkan. Jadi kalau adik-adik jadi raja, disambut dengan daun palem yang sangat mewah. Pada saat itu Yesus juga seperti itu. Yesus disambut dengan daun-daun palem. Lalu mereka meneriakkan, Hosana, kata orang-orang Israel. Apa artinya Hosana adik-adik? Mereka berharap dialah raja yang selalu memberikan mujizat kepada mereka. Mereka berharap bahwa Yesus adalah raja yang sangat dimuliakan. Makanya mereka mengatakan Hosana. Namun, ini yang menjadi inti khotbah kita adik-adik pada hari Minggu ini. Yesus menemukan seekor keledai, lalu dia menaikinya. Sampai orang-orang Israel dan murid-muridnya heran. Kenapa Yesus menaiki keledai adik-adik, keledai muda? Kenapa enggak kendaraan-kendaraan lain? Karena pada saat itu juga ada selain keledai. Seperti kuda yang besar yang bisa membawa Yesus. Namun di situ ya adik-adik, Yesus mengajarkan kepada kita untuk selalu rendah hati dalam mengikuti dia. Itulah yang diajarkan Yesus kepada orang-orang Israel, kepada murid-muridnya, kepada kita saat ini, kepada kita semua manusia yang ada di bumi ini, untuk mengikuti Yesus dengan rendah hati. Nah, pada saat itu murid-murid itu bingung, kenapa Yesus melakukan itu? Lalu mereka mengingat kejadian Lazarus yang dibangkitkan. Pada saat itu dia juga naik keledai. Mereka baru ingat di situ. Nah, pada minggu ini adik-adik, pada hari ini, khotbah kita mengajarkan kita apa? Untuk mengikuti Yesus dengan rendah hati. Nah, adik-adik di rumah mungkin bertanya, bagaimana Bang perlakuan kami, cara kami untuk mengikuti Yesus dengan rendah hati? Adik-adik di rumah membuka Alkitab, mendengarkan abang berkhotbah, mendengarkan firman Tuhan ini dengan rendah hati, dengan tulus, mendengarkannya dengan baik, itu sudah mengikuti Yesus dengan rendah hati. Jadi abang harap adik-adik melakukan itu semua di hari-hari ini, hari-hari ke depan, ke minggu-minggu ke depan. Demikian firman Tuhan. Kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertata dalam surga, terima kasih Tuhan buat firman Tuhan yang menyapa kami pagi hari ini. Biarlah Tuhan kami menjadi pelaku firman-Mu, bukan hanya sebagai pendengar. Biarlah Tuhan kami mengikuti Kamu dengan rendah hati Tuhan. Terima doa kami, dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Halo adik sekolah minggu, kita menyanyi dari buku SD Sekolah Minggu HKBP nomor 80 dengan judul Sokong Tuhan. Tuhan
dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajahnya dan dikasihankannya lah kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajahnya kepada kita dan mengarunia kita dengan damai sejahtera. Amin.